Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Di video tutorial kali ini saya akan membahas pembuatan aplikasi rawat jalan pasien dengan menggunakan pemrograman Visual Basic. Ya. Oke, jadi pertama-tama mungkin yang harus kita buat yaitu adalah database ya. Jadi setiap kali kita membuat aplikasi, pastinya sebelum kita membuat programnya atau kita ngoding, kita harus membuat terlebih dahulu yang namanya database. Nah, di sini saya sudah membuat database dengan menggunakan MySQL. Nah, kalau teman-teman belum mengetahui bagaimana cara atau langkah-langkah membuat database di MySQL, mungkin teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya. Saya sudah buat dan ada pada channel ini. Oke, bisa saja teman-teman share atau tonton untuk langkah-langkah pembuatan database di MySQL. Oke, jadi saya lanjut. Di sini saya sudah membuat sebelumnya database namanya DB-PRJ, yaitu pasien rawat jalan, yang di dalamnya itu ada beberapa tabel. Ada tabel diagnosa, tabel dokter, tabel obat, dan tabel pasien itu sendiri. Nah, inilah yang kita akan buatkan aplikasinya dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, sebelum masuk di pembuatan project atau pembuatan programnya, yang perlu juga saya jelaskan di sini bahwa ada tools atau ada aplikasi yang kita gunakan untuk menghubungkan database kita dari database MySQL ke program kita yang kita buat di Visual Basic. Nah, aplikasi itu namanya adalah MyODBC atau ODBC Connection. Nah, di sini mungkin saya perlihatkan ya. Nah, di sini ada namanya MySQL Connector ODBC ya. Di sini ada beberapa versi atau ada beberapa tipenya. Nah, kebetulan saya menggunakan di sini adalah versi 351 ya, dengan Windows 64 bit. Jadi teman-teman bisa download di internet, ini banyak sekali dan filenya itu sangat kecil. Nah, setelah teman-teman download, teman-teman bisa langsung install. Nah, pada saat ini selesai diinstal, itu tidak seperti aplikasi-aplikasi yang lain. Ketika kita sudah install, biasanya muncul di Start All Program atau muncul di desktop. Tapi kalau MySQL Connector yang kita install itu tidak akan muncul di desktop, tapi dia munculnya di control panel, khususnya di Administrative Tools. Oke, mungkin saya perlihatkan terlebih dahulu ya, karena setelah kita menginstal ini, kita harus membuat dulu DSN-nya atau data name source-nya atau koneksinya antara database kita di MySQL dengan program kita di Visual Basic. Jadi di sini saya langsung masuk saja ke control panel. Ya. Oke. Nah, setelah teman-teman masuk di control panel, selanjutnya kita pilih System and Security. Di sini ada Administrative Tools. Kita klik. Nah, di sini kita diarahkan ke ada dua versi ya, ODBC Data Source 32 bit dan ODBC Data Source 64 bit. Nah, di sini saya menggunakan 64 bit, saya sesuaikan dengan versi Windows yang saya gunakan. Oke, jadi kita double klik ODBC yang ini. Nah, maka akan muncul tampilannya di layar seperti ini. Nah, disinilah kita akan membuat DSN-nya ya, data source name-nya. Nah, apa fungsi dari data source name atau apa gunanya kita membuat ya data source name di sini, yaitu adalah sebagai penghubung ya, sebagai penghubung antara database kita yang ada di MySQL dan program kita yang ada di Visual Basic gitu. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat DSN seperti apa? Di sini setelah muncul tampilan di layar seperti ini, kita pilih add. Nah, di sini kita pilih ya sesuai dengan MySQL Connector yang kita install sebelumnya. Di sini ada MySQL ODBC
51 driver ya. Nah, saya pilih yang ini lalu saya klik finish. Di sini muncul tampilan lagi di layar, kita disuruh mengisi ya, mengisi kolom-kolom yang ada di sini atau fill-fill yang ada di sini. Kita memberikan data source name. Di sini sebenarnya data source name kita harus membuat sesuai dengan nama database kita. Ya, saya sarankan seperti itu agar nantinya lebih mudah kita panggil atau lebih mudah kita pilih pada saat kita setting di program kita. Nah, nama database saya yaitu adalah db underscore pasien rawat jalan, sesingkat PRJ. Nah, terus di sini description-nya kalau bisa disamakan saja ya. Jadi saya copy saja yang ini, lalu saya paste di sini. Ya, data source name-nya itu saya samakan dengan description. Terus TCP/IP servernya di sini kita tulis localhost ya, karena kita menggunakan server lokal, khususnya database kita berada di server lokal, maka di sini kita menggunakan servernya namanya adalah localhost. Usernya di sini user biasa, maka kita menggunakan root ya. Passwordnya kita kosongkan saja. Terus di sini kita pilih database yang sudah kita buat sebelumnya di MySQL. Nah, di sini ada beberapa database yang tampil itu sesuai dengan database yang ada di server saya ya, yang ada di MySQL. Nah, tadi saya sudah membuat satu database namanya database PRJ ya, pasien rawat jalan. Nah, kita pilih yang ini. Nah, setelah kita isi semua yang ada di sini, sebelum kita kita tes terlebih dahulu apakah koneksi data source name yang kita buat di sini itu berhasil atau gagal. Nah, di sini ada tombol tes. Kita klik. Nah, di sini muncul pesan connection successful. Maka itu menandakan bahwa isian data source name kita sampai di select database itu sudah berhasil dan sudah betul. Maka kita klik OK. Nah, sampai di tahap ini itu pembuatan DSN atau data source name-nya untuk menghubungkan database kita itu sudah selesai. Langkah selanjutnya tinggal kita membuat sebuah project dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, atau kita membuat aplikasinya dengan menggunakan Visual Basic. Oke, kita buka. Ya, di sini saya menggunakan Visual Basic 6.0 ya. Jadi kita buat project terlebih dahulu, kita buka. Nah, di sini pada saat kita buka project Visual Basic-nya atau aplikasi Visual Basic-nya, di sini ada beberapa pilihan. Saya sarankan ketika teman-teman ingin membuat project terlebih dahulu, pertama teman-teman pilih di sini adalah project VB Enterprise Edition ya. Kenapa saya sarankan ini? Karena kalau kita pilih Enterprise Edition itu tools yang akan tampil nanti di area kerja kita itu lebih lengkap ketimbang kita menggunakan VB standarnya ya. Oke, jadi kita pilih yang ini lalu kita klik open. Nah, maka di sini general toolsnya itu banyak yang akan tampil ya, banyak yang akan muncul di sini. Dibandingkan ketika kita hanya memilih standar exe-nya yang kita pilih, maka di sini tools-tools yang kita inginkan atau yang kita nanti butuhkan itu hanya tools-tools standar saja yang muncul. Maka kita harus mencari lagi tools yang kita butuhkan pada saat mendesain atau membuat program. Nah, maka dari itu saya sarankan tadi kita gunakan Enterprise ya Edition. Seperti itu. Nah, maka setelah kita membuat tadi projectnya, tampilan programnya seperti ini ya. Tampilan Visual Basic-nya seperti ini. Ini sudah terbentuk satu project ya, project aplikasi yang ingin kita buat. Nah, kalau di Visual Basic kita membuat sebuah project, secara default itu langsung terbentuk satu form ya. Di sini di sebelah kanan ya ada satu form yang secara default atau secara otomatis terbentuk seperti itu. Tinggal ini yang kita gunakan nanti untuk mendesain interface-nya. Nah, setelah terbuka seperti ini,
langkah yang pertama yang kita harus buat di programnya itu saya sarankan membuat modul koneksi terlebih dahulu untuk menghubungkan tadi data source name yang kita buat di control panel ya, seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat modul koneksi di Visual Basic? Yang pertama, kita di sini kita klik kanan ya di area projectnya, di area yang kosong. Kita klik kanan saja, lalu pilih add. Di sini muncul modul ya. Ada yang tampil di sini modul, kita pilih yang itu. Nah, di sini kita lanjut klik open. Maka tampilannya seperti ini ya. Nah, ini sudah terbentuk satu editor modul di mana tempat untuk menulis ya perintah koneksi atau modul koneksi yang kita gunakan nanti untuk mengkoneksikan antara program kita dengan database kita. Oke, nah disinilah area kerjanya atau text editornya. Nah, sebelum kita menulis listing atau coding di sini perlu kita setting terlebih dahulu atau perlu mengambil library pendukung untuk modul tersebut. Di sini library-nya kita bisa mengambil dengan cara kita klik menu project lalu pilih reference ya. Nah, pada saat kita pilih reference di sini banyak sekali ya library pendukung atau reference di sini. Nah, tetapi untuk modul koneksi kita pilih Microsoft Active Data Connection ya di sini. Jadi kita cari, ini sebenarnya banyak sekali ya kalau kita lihat. Nah, ini Microsoft Active. Nah, ini Microsoft Active Data Object 2.0 library. Kita pilih yang ini. Kita pastikan harus centang ya. Jangan cuma di select tapi harus dicentang. Seperti ini. Setelah kita centang, kita klik OK. Nah, setelah itu kita harus membuat modul koneksinya di sini atau kita membuat listingnya seperti itu. Oke. Nah, adapun perintahnya di sini atau listingnya kita harus memulai dari option explicit. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya kita harus membuat sebuah public class dengan membuat kelas baru seperti ini, public. Nama kelasnya apa? Di sini saya membuat nama kelasnya adalah koneksi database, sesingkat koneksi DB as new adodb.connection. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita membuat sub atau function baru ya. Sub sini saya buat nama subnya adalah OpenDB atau buka DB ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung enter. Setelah itu maka selanjutnya adalah membuat perintahnya, perintah koneksinya ya, seperti itu. Set koneksi db dot sama dengan new adodb.connection. Nah, di sini koneksi dot connection string kita pilih cursor location sama dengan add user client, lalu di sini koneksi dot connection string sama dengan, nah di sini driver sama dengan buka kurung. Nah, di sini MySQL, karena kita menggunakan database MySQL, maka di sini kita harus menggunakan MySQL ODBC sesuai dengan tipenya tadi. MySQL ODBC 3.51 driver gitu. Oke.
Selanjutnya servernya namanya adalah localhost ya. Setelah itu database namanya adalah dbprj ya. Kita sesuaikan dengan nama databasenya, kita tutup titik koma, terus user ID-nya, user ID sama dengan tadi adalah root, terus ada option sama dengan kita kosongkan, kita tutup kutip seperti itu. Oke, setelah itu di bawahnya adalah kita buat logika if koneksi db.close dan koneksi db at state close dan koneksi harus dibuka .open seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini perintah modul untuk membuat modul koneksi di Visual Basic ya. Jadi saya jelaskan lagi sedikit bahwa koneksi DB di sini ya, khusus koneksi stringnya driver kita menggunakan tadi MySQL konektor namanya MySQL ODBC 3.51. Jadi kita sesuaikan dengan versi yang kita gunakan. Terus servernya adalah localhost dan nama databasenya database sama dengan dbprj, user ID-nya adalah root, terus optionnya kita kosongkan ya. Nah, di bawah di sini ketika dalam keadaan database dalam keadaan tertutup, maka kita akan buka koneksi tersebut. Nah, inilah modulnya. Di sini saya menggunakan public class karena satu modul ini bisa dipanggil ke form yang lain atau form master nanti yang kita buat. Jadi satu kali kita buat modul koneksi digunakan di banyak tempat. Nah, itulah makanya kita menggunakan di sini public class-nya ya, seperti itu. Nah, setelah kita buat seperti ini, sebelum kita save, pastikan namanya kalau kita mau edit silahkan diedit di sini, dirubah. Saya rubah modul koneksi. Setelah itu kita save. Nah, di sini di save, arahkan di mana kita mau simpan ya, buatkan folder tersendiri yang sesuai teman-teman inginkan ya. Di sini saya simpan di, nah sini saya buatkan satu nama yaitu pasien rawat jalan. Nah, di dalamnya saya buat lagi satu modul, ada folder namanya folder modul gitu. Nah, disinilah saya simpan. Terus ini formnya ya. Nah, kalau formnya kita kembali, kita buatkan lagi di sini folder form. Nah, di sini nama formnya saya rubah form utama. Nah, gitu. Terus ini projectnya di luar saja ya, seperti ini ya. Saya tidak rubah namanya project 1 ya, seperti itu. Oke, kita no saja. Nah, ini sudah tersimpan. Oke, jadi ini sudah selesai modul koneksinya. Sekarang kita masuk di folder formnya. Ini namanya ya form. Nah, ini tadi saya form yang terbentuk secara default ini saya akan gunakan sebagai form utama ya, seperti itu ya. Ini namanya kita rubah sesuai dengan tadi form utama seperti itu. Terus ini captionnya bisa kita ganti juga ya di properties. Captionnya itu yang muncul di sini ya, yang tampil namanya di sini. Contoh captionnya di sini saya gunakan aplikasi pasien rawat jalan gitu. Nah, maka di sini akan tampil seperti itu.
Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini, yaitu adalah bagaimana langkah-langkah membuat modul koneksi di Visual Basic untuk menghubungkan database kita ke MySQL atau database yang ada di server lokal kita.